Dah. Jangan dulu. Assalamualaikum teman-teman. Canda. Halo guys, jadi hari ini saya akan jalan-jalan. Apa saja sih kegiatannya? Ikutin aku terus. Baby, this love, I'll never let it die. Can't be touched by no one. I like to see 'em try. I'm a madman for your touch, girl, I've lost control. I'm gonna make this last forever, don't tell me it's impossible. I love you for infinity. I love you for infinity. Cause I love you for infinity. I love you for infinity. Setelah kita melakukan pemanasan, selanjutnya lari. Wait. Kok larinya ke belakang? Apa? Kok larinya ke belakang? Percuma maju kalau gak dianggap. Ya. You are my everything. 별처럼 쏟아지는 운명에 그대라는 사람을 만나고 멈춰버린 내 가슴 속에 단 하나의 사랑. You are my everything. Halo guys, jadi cuacanya sudah mulai tidak mendukung. Sekarang hujan. Tapi tadi saya menemukan ada orang baru, teman baru yang memang dia itu suka dengan dunia perpolitikan. Kita akan gali terus apa yang sebenarnya dia tahu tentang perpolitikan di Indonesia. Yuk ikutin terus. Ya, selamat sore Mas. Dengan siapa? Budi, nama saya Budi. Oh, Mas Budi. Tadi kayak lari-lari di sini emang kegiatan seharinya? Iya enggak. Saya lari di sini biasanya seminggu tiga kali. Cuman untuk hari ini saya lagi jalan santai aja. Ngomong-ngomong, untuk kesehariannya, kesibukannya apa sih? Untuk keseharian saya kerja, selain kerja saya kuliah juga di jurusan politik, baru semester 1 sih. Oh, baru masuk di Iya, kuliah jurusan politik? Iya, baru masuk. Jadi Oh. saya masih mencari-cari sambil mengetahui dunia politik yang ada di Indonesia. Bagus sekali. Apa sih motivasi sehingga ketertarikan di dunia politik? Karena seperti yang kita ketahui, anak-anak zaman sekarang itu bodoh amat banget terhadap politik karena melihat situasi kondisi politik di Indonesia semakin kacau. Apa motivasi dari Mas Budi tadi? Ya, sebenarnya saya dulu itu bercita-cita menjadi atlet olahraga di bidang sepak bola. Cuman makin kesini saya lebih menyukai ke bidang politik karena di Indonesia ini kita seperti kekurangan orang-orang yang bisa di bidang politik. Wow. Lalu dari segi analisa Mas Budi nih, apa sih bagaimana situasi kondisi perpolitikan di Indonesia saat ini? Kalau menurut saya perpolitikan di Indonesia ada yang maju dan ada yang kurang majunya. Apa bisa dijelaskan secara spesifik gak? Apa yang maju dan apa yang enggak maju? Apa yang mundur? Dan yang maju itu dari perindustrian ya, pembangunan dia kalau di Jakarta ini semakin berkembang. Untuk yang mundurnya itu perpolitikan yang di Indonesia seperti kampanye-kampanye pemimpin yang hanya mengutamakan janji-janji manisnya. Di kampanye pemimpin itu hanya menabur janji-janji manis, tapi pada kenyataannya mereka hanya berbicara saja tanpa melihat kondisi-kondisi negara di Indonesia yang sangat kritis ini. Berminat menjadi anggota DPR? Untuk saat ini masih belum, tapi insya Allah untuk kedepannya saya akan berusaha.
kalau ada peluang ya. Karena memang kuncinya satu-satunya tetap menjadi masuk ke ranah perpartaian. Ya, pasti. Tapi melihat dari politikus yang semakin jenaka, negeri semakin jenaka di Indonesia ini, kita yang menonton semakin ingin tertawa, itu bagaimana? Ya, saya juga kalau nonton dunia perpolitikan di Indonesia ikut gimana ya, mikir gitu ya. Kenapa politik di Indonesia itu semakin turun ya? Oke, baik, luar biasa sekali. Luar biasa sekali, terima kasih Mas Budi. Selanjutnya boleh dong dikasih tahu motivasi kepada generasi-generasi atau mungkin sepantaran dengan Mas Budi yang memang menutup mata tentang dunia perpolitikan. Ya, untuk generasi-generasi milenial sekarang, jika ingin masuk ke dunia politik, bisa dipikir-pikir terlebih dahulu dan dianalisa bagaimana politik di Indonesia. Jangan sampai kita terbawa arus politik yang sudah ada, misalkan hanya omongan janji manis saja yang dikecam. Ya, terima kasih Mas Budi, sehat-sehat selalu, sampai jumpa kembali. Ya, terima kasih. Teman-teman, kita selaku generasi penerus bangsa jangan sampai menutup mata di dunia perpolitikan. Negeri kita semakin jenaka. Masa perpolitikan di Indonesia dilatar belakangi oleh tertawa. Kita harus serius memandang visi misi ke depan bagi bangsa. Pancasila adalah ideologi kita. Ada beberapa kasus yang memang semakin menggelitik dan semakin ditertawakan oleh masyarakat Indonesia. Contohnya ada polemik jadwal pemilu 2004, perpanjangan jabatan pemerintah. Ada Bapak Jokowi yang saya sadar begitu banyak kritik ke pemerintah selama ini kemana saja. Dan juga ada DPR menjadi lembaga paling korup di Republik Indonesia. Ada kasus korupsi anak pengusaha Japro diduga merugikan negara hingga 315 miliar. Sekian, terima kasih.